Shalom Bapak Ibu, sehat Shalom. selalu dalam perlindungan Tuhan. Saya kurang tahu suara Mas Budi kecil sekali, apakah sinyal saya atau bagaimana? Oh, suara Pak Sus bagus Pak Ras. Ya, baik. Pada pagi hari ini, firman Tuhan yang saya sampaikan dengan topik tinggalkan beban yang begitu merintangi. Ibrani 12 ayat 1, firman Tuhan berkata demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudaraku, bahwa tidak diakui maupun diakui bahwa kita semua pasti punya beban sebagai dampak dosa. Ya, ketika di Taman Eden, barangkali manusia sudah dicukupi dalam perkara materi maupun spiritualnya karena mereka bersatu dengan Allah, sehingga kehidupannya itu ya pada rancangan Allah tidak memiliki beban, tapi karena dosa manusia harus memiliki beban dalam hidupnya. Tetapi kita sebagai orang percaya seringkali Tuhan sendiri memberikan beban sebagai satu hal yang dimaksudkan untuk membangun tanggung jawab dalam hidup kita. Kita bisa membayangkan seandainya manusia tidak mempunyai beban kehidupan, artinya mereka merasakan dan bertindak seolah-olah tidak mempunyai beban. Apa yang terjadi? Hidupnya menjadi tidak terarah, sekehendak hatinya, tidak mempunyai fokus pada tujuan, dan lain sebagainya. Bahkan di Matius 11 ayat 29-30, mengenai pikulah kuk yang kupasang, ayat 30 disitu katakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya, sebagai kita orang percaya, Tuhan memberikan kuk sebagai ekspresi bahwa Tuhan memberikan beban, tetapi katanya beban itu enak dan ringan. Bagaimana bisa seperti itu? Tentu itu menyangkut cara berpikir kita. Nah, pada sisi yang lain, ada beban yang begitu merintangi. Kalau di Ibrani, yang mengganggu kita, sehingga kita tidak bisa berlomba dengan tekun pada perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Dalam terjemahan bahasa sehari-hari, yang berkaitan dengan tadi, membuang beban tadi, sebab itu marilah kita membuang semua yang memberatkan kita. Jadi membuang semua yang memberatkan kita. Atau dalam bahasa lain barangkali membuang semua yang membuat kita merasa berat. Kalau definisi saya sendiri begitu. Jadi membuang segala sesuatu yang membuat kita merasa berat. Bila diuraikan, sesuatu yang memberatkan itu sifatnya bisa menguras energi kita. Jadi seolah-olah hidup kita itu hanya dalam usaha untuk menanggung beban atau mengantisipasi karena beratnya sesuatu yang kita rasakan. Jadi hidup kita cuma sibuk di situ. Atau sesuatu yang membuat kita tidak fokus lagi, tidak fokus kepada Tuhan, mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan. Itu bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang memberatkan. Atau sesuatu yang menguras emosi, membuat kita marah, membuat kita jengkel, membuat kita seolah-olah terikat dan tidak bebas.
Nah, jadi kalau kita perhatikan sesuatu yang membuat kita merasa berat, itu mengarah pada pikiran, bukan beratnya sesuatu secara fisik, tetapi pikiran, psikologis kita. Nah, bisa dikatakan di sini bahwa pikiran yang salah menyebabkan sesuatu itu menjadi beban yang memberatkan. Jadi beban yang memberatkan tadi sebenarnya munculnya karena pikiran yang salah. Pikiran yang salah menyebabkan hidup di dalam Tuhan yang tadinya dirancangkan kuku itu enak dan bebanku pun ringan, tetapi pikiran kita yang salah justru mengikut Tuhan itu menjadi sesuatu yang memberatkan. Tuhan katakan, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan, tetapi dengan pikiran yang salah, kuk itu menjadi sesuatu yang memberatkan. Pikiran yang salah menjadikan hidup kita ini menjadi satu beban, bukan hidup yang dinikmati karena anugerah Tuhan, tetapi hidup ini justru menjadi satu persoalan. Orang menyesali kehidupannya, orang merasa bahwa hidup itu adalah permasalahan. Nah, sesuai dengan firman Tuhan yang di Ibrani 12 ayat 1 tadi katakan, tinggalkanlah, atau dalam bahasa Indonesia ini, buang semua yang memberatkan. Tanggalkan atau buang. Nah, bagaimana caranya kita bisa menanggalkan atau membuang sesuatu yang memberatkan kita itu? Yang pertama kali adalah baharui akal budi kita dengan firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan katakan, aku tahu rancangan-rancanganku mengenai kamu, yaitu rancangan keselamatan, bukan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, yang menjanjikan hari depan kita penuh dengan harapan. Buang kekecewaan, mulai kita mengambil satu langkah untuk merenungkan, mengambil sikap untuk percaya kepada Tuhan, menghilangkan kecemasan, hilangkan ketakutan, hilangkan kekhawatiran, ambil sikap mengampuni. Nah, nomor satu. Yang kedua, hiduplah di dalam sukacita. Filipi 3 ayat 1. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Artinya di sini kenapa sukacita itu menjadi perintah? Karena kehidupan di luar sukacita, justru hidup kita menjadi jauh dari Tuhan. Kita menjadi tidak fokus, hidup kita menjadi sesuatu yang memberatkan kita, sehingga kita tidak bisa mengikuti setiap arah dan pekerjaan Tuhan. Yang terakhir adalah kuasai dirimu, kuasai pikiranmu, jauhkan dari segala keinginan duniawi. 1 Yohanes 2 ayat 17, tetapi dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Keinginan apa itu? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ada pepatah di luar sana yang katanya tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Tapi sesungguhnya bagi anak Tuhan, kehidupan kita semakin berjalannya waktu seharusnya keinginan kita itu menjadi semakin sederhana. Hidup kita tidak didrive oleh satu keinginan, kita mengusahakan memenuhkan kebutuhan dalam hidup kita dengan bekerja, berupaya semaksimal mungkin, tetapi keinginannya kita berusaha untuk menguasai sepenuhnya, sehingga kehendak Tuhan itu yang benar-benar menjadi satu tujuan dan fokus di dalam setiap hidup orang percaya. Jadi bagaimana caranya kita melepas atau membuang beban, baharui akal budi kita, ingat janji firman Tuhan bahwa hidup kita di dalam Dia memiliki hari depan yang penuh harapan.
hiduplah di dalam sukacita, yang ketika kuasai dirimu, kuasai pikiranmu, bahwa kita harus melepaskan keinginan dunia. Demikian firman Tuhan, biarkan itu menjadi satu perenungan bagi kita masing-masing untuk mengupgrade diri kita, sehingga hidup kita semakin layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.